bahwa hitam di atas putih bisa dirubah berdasarkan kesepakatan. Berikut ini adalah contoh jika perusahaan tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh karyawan. Berita terkini, mulai Rabu 1 Maret 2023, sejumlah karyawan PT Gimli Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melakukan aksi mogok kerja sebulan penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Lailian, NIM 630402111. Saya di sini akan membahas mengenai karyawan terkait dengan tugas UTS Manajemen Sumber Daya Insani. Baik, tadi di awal sudah ada video mengenai ada demo karyawan. Demo karyawan itu bisa terjadi atas suatu hal yang pihak atasan atau pimpinan lakukan tanpa sepengetahuan karyawan. Tapi tidak jarang juga demo itu dilakukan karyawan karena keinginan karyawan itu tidak terpenuhi. Contohnya adalah gaji. Mungkin para karyawan ini berharap mereka mendapatkan gaji yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tetapi perusahaan tidak memberikan itu. Perusahaan tidak memberikan gaji sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh karyawan. Yang mengakibatkan karyawan itu akan malas-malasan dalam bekerja. Seharusnya perusahaan pun memiliki cara untuk memotivasi para karyawannya untuk terus semangat bekerja dan terus meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memotivasi karyawan adalah dengan diadakannya reward. Reward adalah penghargaan kepada karyawan karena karyawan itu telah bekerja dengan baik. Misal, bisa dinaikkan gajinya, atau diberikan hari libur, dan lain sebagainya. Tetapi untuk memberikan reward pada karyawan, perusahaan perlu mempertimbangkan siapa yang berhak mendapatkan reward dan siapa yang tidak. Yaitu dengan cara penilaian kerja. Penilaian kerja ini digunakan sebagai evaluasi untuk mempertimbangkan antar orang. Apakah si A ini memiliki kinerja yang bagus atau malah si B yang memiliki kinerja yang bagus? Apakah si A yang berhak mendapatkan reward ataukah si B yang berhak mendapatkan reward? Dari situ, dari penilaian kerja tadi kita dapat melihat siapa yang berhak mendapatkan reward. Ada 7 proses dalam penilaian kerja. Yang pertama adalah rating scales. Ini digunakan dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab karyawan. Proses yang kedua, critical incidents, yaitu mencatat pencapaian apa yang sudah karyawan dapatkan. Yang ketiga, essay, yaitu menulis apa saja kelebihan dan kekurangan dari karyawan. Yang keempat, work standard. Ini membandingkan apakah karyawan sudah bekerja sesuai dengan standar, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh perusahaan atau belum. Yang kelima, ranking. Dalam hal ini, kalau sudah dilakukan proses yang di atas tadi, seperti menilai perilaku dan lain sebagainya, maka diadakan perankingan atau peringkat. Ini mengurutkan dari yang terbaik hingga ke bawahnya. Yang keenam, forced distribution. Contohnya, para pekerja yang termasuk 10% terbaik ditempatkan ke dalam kategori tertinggi, begitu seterusnya dalam kategori berikutnya. Yang ketujuh atau yang terakhir itu behaviorally anchored rating scales atau disingkat dengan BARS. Contohnya adalah penilaian kinerja karyawan itu terhadap pelayanan terhadap pelanggan. Nah, itu tadi beberapa proses yang bisa dilakukan untuk memperoleh karyawan mana yang berhak mendapatkan reward dan mana yang tidak berhak mendapatkan reward. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.